Ada yang lagi transaksi. Ini kayak bandar nih. Ada orang di situ lagi ngapain lagi? Ngambil barang. Anjay. Mariana, I don't got money, but I got a flower for you. I can have it? Yeah, it's for you. Here you go. I'll be here tomorrow. You'll be here tomorrow? Yes, sir. All right, I love you. I love you too. Iya, gue tahu udah lama nggak upload konten. Mohon maaf, tapi thank you banget yang udah ngingetin gue, udah ngebanjirin DM gue. Lo masih inget kan kalau lo punya YouTube channel, kapan up-nya bang? Kapan up-nya bang? Jadi langsung aja hari ini gue pengen ngajak kalian muter-muter ke daerah downtown Los Angeles, karena di situ menurut gue penuh dengan orang berkarakter, aneh-aneh deh, lucu-lucu, tapi ada yang sedih, dan everything is in that one area. Ya udah, jadi langsung aja, nama gue Virus, buckle up. And kalian lagi nonton channelnya Anak LA dong. Let's ride. Yeah, yeah. It's Anak LA. Let's get started. With Yafi Virus, come explore Uncharted. Iya, jadi kita sudah mulai memasuki daerah downtown. Seperti yang kalian bisa lihat di dealer VW ini depan ada tulisannya Downtown LA nih, dealer VW Downtown LA. Dan kita akan mencoba melihat sisi-sisi yang isinya karakter. Wih, jangan salah, di LA udah ada kereta ginian sekarang. Ketinggalan banget sih, tapi ya lumayan lah. Ini kereta kalau gua nggak salah bisa bawa kalian ke Long Beach. Mantap tuh, mantap. Kalian ingat gedung yang pernah ada di konten gue sebelumnya kan? Nah, kalau udah kayak gini, biasanya banyak orang yang mulai masuk, dan kalau udah kelamaan kosong, tinggal di situ. Ini udah diruntuhin guys, gokil. Daripada homeless tinggal sini, udah diruntuhin abis. Sedang dalam proses sih kayaknya. Kita belok kanan dulu sambil memantau daerah sekitar sini, karena ini dulu tuh pasti banyak homeless yang tinggal di dalam sini. Kayaknya digusur ke ya depan-depan ini nih. Kalian lihat banyak sampah berserakan. Yang ini sih rame banget nih. Wah, itu gedung udah di-tag semua. Wah, ada mainan. Ini tendanya sih udah ada terpalnya segala macam. What's up? Kita sapa aja dulu cuy. Itu kenapa ada bola basket? Kayak lagunya Iwaka. Bola basket. Ketahuan umur. Kalau ada yang tahu Iwaka siapa, boleh juga sih absen dulu kita. Iwaka tuh berarti generasi gua nih. Jadi laporan dulu juga kita sekarang. Sekarang itu cuacanya menunjukkan 69 derajat Fahrenheit. Ini kita memasuki kawasan downtown tapi dari sisi timur. Walaupun kita datangnya dari barat, kita masuknya ke daerah sebelah timur. Masuk downtownnya. Karena biasanya kita selalu masuk kawasan downtown itu daerah barat, kita masukin dari daerah timur. Kita lihat suasananya seperti apa di daerah sini. Dan gue penasaran juga dengan maraknya ICE, penangkapan. Apakah daerah downtown yang banyak imigrannya itu akan berubah? Apakah akan tidak terlalu sibuk, tidak terlalu ramai? Kayak daerah yang di depan ini, which is daerah yang isinya tekstil ya. Dan pedagang-pedagang yang mayoritas tentunya imigran. So far so good sih ya, masih aman-aman aja, banyak orang berkeliaran, belanja sana sini. Ini ada tukang parkir juga nih bang, parkir bang. Ya kita coba belok kiri daerah sini.
Ini masih banyak pedagang-pedagang kiri kanan. Jual es buah sih enak juga siang-siang nih. Nabrak. Wih, hampir. Hampir nabrak. Oke, kita masuk dulu daerah sini. Kita lihat suasananya seperti apa ya. Ini daerah Santee Alley yang pernah gua dan Bang Dayat kunjungi. Isinya ada fashion, ada perhiasan, makanannya juga oke lah. Ini ada jual perhiasan nih. Masih rame sih kondisi ya. Jadi kayak belum terlalu berpengaruh untuk mereka. Kalau misalnya lo tinggal di LA atau butuh bahan-bahan buat jahitan, jas baru, dress baru, ini salah satu alternatif selama lo nggak keberatan untuk main ke daerah sini. Even brand-brand yang bagus pun, tukang jahit, mereka mainnya ke sini untuk beli bahan yang murah, habis itu dijahit dan dijadiin baju-baju mahal. Gue kasih lihat salah satu contohnya nih. Dressnya wah banget nih, lo lihat deh. Nah lo, tuh kan. Tuh. Lo mau selimut juga nih kalau misalnya kedinginan. Lokasi kita sekarang di Jalan 11 atau 11 Street dan Main. Nah, sekedar informasi aja buat teman-teman, kalau misalnya di Amerika itu nanyain lu rumahnya di mana, lu nggak tahu, lu pakai patokan ini nih. Gue sekarang lagi di Jalan 11 dan Main. Itu udah paling benar buat jadi patokan. Jadi kalau di Indonesia gue inget at least zaman dulu itu pakai landmark ya kan. Kayak rumah gue deket McDonald, Bintaro, sektor 9. Kalau di sini nama jalannya dulu. Oke. Jadi kalau misalnya ada orang nanya nih, "Ya, Phil posisi di mana?" Sekarang gue di Jalan 11 dan Hill. Nah, ini. Ini udah mulai masuk proper downtown ya, guys. Dan di depan sana di kejauhan ada gedung yang sempat viral, yang sempat dicoret-coret abis-abisan gara-gara pembangunannya mandek. Dan juga gue sekali lagi ingin mengingatkan buat teman-teman yang misalnya ada kepikiran untuk main ke Los Angeles, jangan sekali-sekali nginep di daerah downtown. Mau itu harganya murah, tapi biasanya parkirannya itu bayar bisa sekitar $50 per harinya. Yang ujung-ujungnya sama aja. Dan kalau udah malam, ini nggak ada kegiatan-kegiatan seperti ini, mobil juga sepi, itu baru karakter-karakter asli downtown pada keluar semua. Sayangnya, gue nggak punya kamera yang memadai untuk low light situation. Jadi gue pernah nyoba sekali buat konten malam-malam muter downtown, kualitasnya kurang banget guys. Makanya itu gue nggak bisa nge-vlog kalau malam. Padahal pengen banget muter malam, ngasih lihat sama kalian suasana downtown LA di malam hari itu aslinya seperti apa. But anyway, sekali lagi tipsnya jangan nginep di downtown LA. Downtown LA itu berbeda dari downtown kota besar Amerika lainnya. Di sini itu mati kalau udah di luar dari jam kantor. Sekali lagi kita sudah di downtown proper. Gue sedang mencari karakter-karakter. Nah, ini kayak ini salah satunya. Kita berhenti sini dulu kali ya. Gue pengen lihat nih orang. Dia muter, dia jalan-jalan bawa speaker gede banget. Ini karakter pertama downtown ya. Blast it up, man. Kurang kencang itu. Yeah. Gokil. Ada yang lagi transaksi. Karakter nih. Mungkin ini pasangan gue rasa. Hai, man. Itu dia karakter pertama. Dan karakter kedua adalah ini nih di seberang.
robot delivery. Namanya Ezra namanya. Wih, itu ada polisi bos. Kejar dong. Ya nggak dikejar sama dia. Nah ini juga kalau bukan karakter, ini apa ini? Karakter lagi. What's up man? How you doing? Terus ini ada yang bawa anaknya juga nih, kelihatan kayaknya orang nggak punya rumah. Kasian gue kalau ngeliat kayak gini sama anaknya, itu kasian banget loh. Sekarang kita mulai memasuki daerah yang lebih banyak karakter-karakternya. Kita lewat jalur sepeda biar bisa pelan-pelan, nggak terlalu terhambat. Ini ada di pinggir jalan kayak orang Asia ya. Oh bukan. Bukan orang Asia. Suka rada gimana gitu. Kalau ngelihat ada homeless orang Asia, walaupun jarang banget ya, tapi ada aja. Nah ini karakter selanjutnya di depan gue persis pakai skuter. Dan kalau lo lihat secara detail di kakinya itu ada anjingnya dikempit pakai kaki, lo lihat deh. Gokil. Kalau dia berhenti gue pengen ajak ngomong dulu dikit nih. Gokil nih anjing dikempit loh. Ya nggak mungkin berhenti nggak sih? Jalan terus dia. Nah loh, ini daerahnya udah mulai Bronx nih. Di seberang sana ada sheriff. Terus ada orang-orang yang berteparan. Dan sering kali gue ditanyain sama teman-teman, Bang, ini homeless nggak ada Satpol PP yang ngebersihin? Well, tanpa menjelaskan terlalu jauh, basically gue bisa bilang, di sini nggak bisa seenaknya lo main gusur-gusur orang. Oke? Ini banyak tenda-tenda yang kayak gini, tidak semudah itu. Di seberang nih kalian bisa lihat nih, ada, di seberang gue kira sheriff. Tapi dia highway patrol. Yang artinya ya, dia harusnya tugasnya itu cuma di highway atau di freeway atau tol bahasanya. Dia nggak seharusnya ngider-ngider di jalan biasa kayak gini. So, pasti ada sebab tersendiri nih. Ini kalau lihat di sebelah kanan juga banyak banget tenda-tenda. Kita pelan-pelan lewatin nih. Ini buta lagi. Excuse me, brother. Wah, tutup lagi jalannya. Ada box nih, gimana dong? Gue geser dulu. Ya. Sorry, excuse me. Pass it through. Ini barusan, anjir, tendanya di pojokan gini. Rame bener. Ini banyak polisi yang berkeliaran. Oh man, you scared me. Try to stay alive. I hope you have a good day today. What's your name? Nancy, Nancy. David. nice to meet you. Nice to meet you, Nancy. Where are you off to today? Oh, no. You don't know? I'm just riding around myself. Yeah. You know the cops around here? Yeah, my daddy is, you know Eric Estrada? Yeah? That's my real daddy. No way. Really? Eric Estrada. Eric Estrada, The man, the one and only. the Mexican one? Yeah, of My real course. daddy. That's crazy. All right, Nancy. You have a good day. You take care, okay? Give me a hug again. All right. Thank you, thank you. Be safe out there, yeah? I tried. All right. You have anything to say to the camera? I love you, Jesus. Love you, God. Love everybody in the world. Love everybody, right? It's all love, right? All right, Nancy. See ya. Okay, thank you. Thank you. Itu dia barusan tadi ngobrol sedikit sama Nancy namanya, baik banget tadi. Gue kenal juga enggak, langsung ya kenalan di tempat, langsung meluk. Karena pada akhirnya mereka semua itu ya, mau statusnya kayak apapun, mereka adalah manusia. So, ketika mereka bisa diperlakukan seperti manusia, nih lo lihat, kita coba belok dikit ya sebelum kita ntar masuk ke daerah sana. Ini banyak tenda-tenda kayak gini juga. Tuh ada sepeda. Ini tendanya juga nggak murah loh guys, by the way. Terus ini ada gedung yang udah dicoret abis. Gokil. Oke, gue mau berhenti dulu karena gue butuh ganti baterai.
Yeah. Gila sih karakter di LA tuh, daerah sini gua nggak bisa mendeskripsikannya tuh, kalau kehabisan kata-kata. Oke, gue lagi ganti baterai, terus ada yang minta $1 nih ibu-ibu. Wanda, what's your name? Mariana? I love you and God bless. I love you too. Let me see. I'll bring it back. Not no drugs. No vaccine. No, Nada. sorry, nada. Okay, see me out. Have a good one. Okay. Stay safe. Okay. Oke, kita jalan lagi ya, lanjut. Oh iya nih, barusan homeless. Ini ada bunga gini, coba kita kasih ke Mariana. Nih gue nemu bunga ginian. Gue nggak bisa ngasih duit, but gue bisa ngasih bunga. Kita lihat, siapa tahu kita bisa membuat seseorang bahagia. Mariana, I don't got money, but I got a flower for you. I can have it. Yeah, it's for you. Here you go. I'll be here tomorrow. You'll be here tomorrow? Yes, sir. So I'll see you tomorrow. All right. I'm a nurse. I'll see you tomorrow. All right, I'll see you. About what time? I don't know, we'll see. Okay. I'll be around. All right. I love you. I love you too. All right. I'll be your friend. I'll be your friend. Bye. Dia masih nanya loh. Ya. Barusan Mariana kita kasih bunga, terus ini ada orang-orang juga. Dia senang banget barusan dikasih bunga ya. Ini tenda-tenda juga banyak bener. Coba kita gas dulu nih, kita lihat daerah sini. Ini kita belum pernah explore ya kalau daerah sini persisnya. Ini kayaknya kalau dilihat dari kiri kanan daerah bunga, distrik bunga atau flowers district. Tendanya juga banyak coy, masih di sini. Coba gue belokin ke kanan ya. Wah. Oh, di depan ada ambulan, ada apa itu? Ambulan pun masih tentunya harus tetap melayani ya. Ada 2 ambulan lagi. Skid Row. Aduh, kenapa itu? Semoga aman-aman aja ya. Ini sisi-sisi downtown yang lo nggak pernah lihat sebelumnya pasti. Itu ada orang tergeletak di pinggir jalan banget ya. Iya lagi. Ini flower district karena memang banyak yang jualan bunga daerah sini. Dan toko-toko bunga yang di daerah Beverly Hills pun mereka jam 4, jam 5 pagi itu datang ke sini untuk beli bunga dan dibawa ke daerah Beverly Hills dan dijual 4 sampai 5 kali lipat. Lo bayangin. Padahal sumbernya di sini semua. Dan ada tukang es krim tiba-tiba lewat. Siapa yang mau beli es krim daerah sini, boy? Luar biasa. Jadi tadi untuk melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, di sini ada banyak yang namanya lembaga-lembaga yang memperjuangkan yang namanya hak asasi manusia. Yang artinya mereka akan memperjuangkan gimana pun caranya agar homeless ini tidak seenaknya ditendang begitu aja. Dan sebenarnya juga peraturan di negara bagian California ini itu menghambat untuk orang-orang yang tinggal di pinggir jalan ini agar bisa seenaknya dibuang gitu aja. Karena nggak akan ada solusinya ketika lo angkat mereka, akan dibawa kemana. Maka dari itu peraturan di California adalah ini mereka tidak boleh asal angkut kecuali kota tersebut memiliki jumlah fasilitas yang bisa menampung semuanya. Semuanya. Nah, itu dia. Berarti artinya di kota ini, di kota LA, belum memiliki jumlah fasilitas yang memadai. Dan dari situ juga kan kalau
memangnya let's say sudah memadai pun, apakah mereka mau tinggal di fasilitas-fasilitas tersebut? Ini tenda berjejeran gini juga lo lihat tuh. Karena kita juga tidak bisa asal memaksa mereka untuk tinggal di satu tempat yang mereka nggak mau. Ini lagi ngapain tuh? Ini belum daerah Skitro loh guys. Skitro masih ke daerah tengah sana. Ini masih di pinggir-pinggiran doang, masih di permukaan. Sekarang udah jam 4 sore. Cuacanya sih udah enak ya. Cuman masih... Oh, ada 2 motor, itu cewek pula. Nah, gue punya trivia buat kalian. Kalau misalnya kalian tahu ada sepatu digantung ini artinya apa? Langsung komen. Komen sekarang juga. Kalian pasti pernah lihat di film-film Hollywood, ada beberapa scene atau settingan daerah, kita coba putar balik ya, yang identik dengan sepatu digantung di tali kabel. Itu artinya apa? Kalau kalian tahu langsung komen di bawah. Sambil kita masih meresapi daerah sini ya. Sekali lagi itu dia sepatunya. Bukan sepatu loh. Ada 3 pasang sepatu. 3 pasang sepatu. Nih 2 pemotor cewek tadi nih. What's going on? How are you? All right. Kita coba belokin ke sebelah kiri. Jadi semoga itu bisa menjawab sedikit pertanyaan kalian. Kenapa tidak seenak, kenapa tidak semudah itu main asal tendangin orang-orang aja. Tuh ini padahal daerah sini tuh pabrik gitu loh. Dan kalau lihat pabrik juga kan setelah jam 5 juga udah nggak ada kegiatan. Makanya banyak homeless yang tinggal di daerah sini, tau nggak? Ini kayak bandar nih, ada orang di situ lagi ngapain lagi? Ngambil barang. Anjay, ini one way. Kita lihat ada orang tergeletak di pinggir jalan gitu. Dan ini ada orang yang masang tenda mungkin, nggak tahu gue. Ada rollerblade. What's up, OG? What's going on? What's up? Not much, man. Just riding around. What you up to? You trying to put the thing together? I got you. Yeah, some girl got caught stealing yesterday. Somebody stole something? Yeah, I don't know if it's her or her people. Oh shit. Damn. Sorry about that, man. What you got going on? Just riding around, you know? Yeah, Trying to see what's up around here. my clothes. Shouldn't get out of my space like that. All right, man. I gotta head out. Alright, where you going? Probably somewhere there. Yeah, Yeah, you take care, bro. too. Thanks. Alright, ya barusan kalian lihat ada orang tuh tadi dia homeless dan dia cerita, mungkin nggak kedengeran di mic ya, tapi dia cerita barusan kalau ternyata barangnya dia habis dicolong kemarin pas dia lagi keluar. Dan dia nggak tahu itu siapa, dia lagi cabut, ninggalin tendanya. Dan dia bilang pas balik barangnya udah banyak yang hilang. Anjir, sesama homeless nyolong satu sama lain tuh rada kacau sih. Kacau sih. Kontrasnya tuh bisa kelihatan ya. Kalian bisa ngelihat tenda-tenda di sini sepanjang jalan. Ini satu blok penuh loh. Sedangkan di belakang tuh gedung-gedung mewah. Gokil. Sekarang kita coba belok ke sini, tendanya juga masih rame. Pada party. Dan sekali lagi gue ingin mengingatkan mobil RV yang di sebelah kiri ini tentunya adalah tempat tinggal juga seperti tenda-tenda yang di sebelah kanan.
Jadi dalam situ banyak orang guys. Berat ngeliatnya. Ini apalagi duduk begini doang. Sedih sih, sedih banget ngeliatnya. Juga banyak banget pertendaan. Aduh, kita masuk jalan gede dulu cuy. Tuh. Lo bisa lihat kontrasnya ya di belakangnya itu. Downtown tapi di sininya kayak gitu. Nih coba kita masukin dulu ya. Belok dulu dikit. Gedung tapi di foregroundnya nih sisi yang banyak orang yang tidak bisa melihat. Struggle yang jarang terliput oleh media. Ini air udah bocor tuh. Ini sisi LA yang gue merasa patut untuk kalian melihat, biar ketika gue lagi ngelihat konten, menunjukkan konten yang di daerah mewah, daerah bagus, daerah asri, kalian juga tetap bisa nginget bahwa ada loh sisi LA yang seperti ini. Ada banget gitu. Ini ada anjing, kasihan. Polisi mah ngider aja. Dia nyapu lagi tuh, tetap menjaga kebersihan. Dan sayangnya dari tadi demografinya mayoritas itu orang-orang berkulit hitam. Ini kalau kita ngomongin karakter sih udah banyak banget ya karakter-karakternya. Mana celana melorot lagi. Dan kalau misalnya kalian hanya berkunjung ke LA, gue nggak nyaranin kalian untuk main ke daerah sini. Kalau emang mau lewat, mau lihat seberapa ngenesnya, gue saranin naik mobil. Jangan naik sepeda. Dan kalau naik mobil pun juga, kalau bisa jendelanya jangan dibuka. Ya udah hijau, orang nyebrang aja dulu. Aduh, ini bawa anjing mirip anjing gue punya. Kita akan menuju ke daerah downtown lagi, benar-benar downtown proper yang tengahnya. Tapi sekarang kita lewatin daerah sini dulu. Yang anak di bawah umur itu loh yang gue rada ngenes ngeliatnya. Mungkin kalau misalnya konten ini banyak yang nonton, dari konten seperti konten-konten sebelumnya, gue bisa mendapatkan penghasilan sedikit lebih. Gue bisa beliin mereka at least air putih, atau mungkin snack-snack Indonesia mungkin. Itu bisa jadi ide yang lucu juga sih. Jadi kita ngasih makan mereka, tapi makanan Indonesia. Karena gue berani jamin kemungkinan besar mereka belum pernah ngerasain makanan ringan khas Indonesia. Ini sekarang gue lagi di depannya kantor wali kota atau City Hall. Kita kasih lihat dulu. Mana? Set! Jakarta, kelihatan nggak Jakarta? 8.977 miles dari lokasi sini. Ambulan berisik amat ya. Nah, jadi kota-kota yang tercantum di depan kalian ini adalah namanya Sister City, yang artinya kota-kota dengan infrastruktur, atau basically kata simpelnya adalah kota-kota yang mirip dengan LA. Kebetulan Jakarta adalah salah satunya. Belok dulu kita cuy, sampai lewatin Disney Concert Hall. Sedap. Terus di depan kita juga di sebelah kanan nih ada The Broad, which is salah satu museum culture buat anak culture. Si Tracy udah ngajakin ke sini tapi nggak jadi-jadi. Coba tolong bombardir Instagramnya Tracy, bilang buruan ke The Broad. Ini museum di depan. Gratis padahal. Cuman waktunya aja pada sibuk. Ini kayak museum yang wajib didatengin gitu loh. The Broad. Oke, let's go, gas dulu kita. Nah, di depan sini ada jembatan yang mungkin gue bisa berhenti dulu untuk ngasih lihat sama kalian kondisi
kemacetan sore hari karena sekarang itu sudah masuk jam 5 sore yang artinya harusnya udah mulai macet. Kita lihat ya situasi. Nah, berhenti dulu ah. Set. Woi. Hati-hati jatuh. Wah, ini jalur ke utara. Itu tuh kayak kalau mau ke Pasadena, itu ke sana. Terus jalur yang ini itu ke arah South LA. Kita nyebrang kali ya. Gue pengen coba naik sini dah. Bisa nggak? Nah, ini mumpung lagi di sini, gue pengen ngasih lihat kalian kalau kalian lagi di LA atau di Amerika, secara garis besar ngelihat kayak ginian, tandanya ada orang yang hilang nyawanya di titik ini persis. Ini salah satu cara untuk mengenang sang almarhum, entah itu tabrakan atau mungkin apapun itulah kejadiannya, ditaruhlah seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian lagi nonton, boleh kirimin doa buat sang mendiang. Oh, ini ada tulisannya nih. Rest in peace, Ayla, love you always, June. Oh, kalau dari namanya sih perempuan nih. Rest in peace, Ayla. Jadi kita geser dulu. Set. Eish. Sambil liatin freeway. Nah, ini dia. Itu ke sana. Selatannya LA. Ini utara. Makanya kalian ngelihat matahari di sebelah kanan karena ini udah jam 5 sore ya. Udah mau sunset, di sana sebelah barat. Sana obviously timur. Wah. Ya, jadi segitu aja dulu konten kita kali ini. Semoga kalian terhibur dan kalian bisa terbuka matanya dan sedikit belajar lebih jauh tentang bukan cuma Amerika tapi kota LA lebih spesifiknya. Kalian semoga juga nih gue doain nggak nunggu. Hell yeah man. Ada fans LFC juga, dia doyan banget ya sama LFC. Ya udah, tapi tentunya jangan lupa absen. I love you guys so much. Semoga kalian nggak nunggu selama itu lagi untuk konten selanjutnya. Tadi itu yang mau gue omongin. Nama gue Happy Virus, melaporkan langsung dari Los Angeles. Jangan lupa minum air putih, and I will see you next time. This is LA man, and I love it. Bye. Lah, mak nyungsep. Aduh, kasihan banget. Kenapa sih? Mak selalu nyungsep, bro. Join us on this journey, let's explore the world. Buset dah, patung Buddha gede bener ini. Bujuk Buneng. Semoga konten selanjutnya tidak akan selama itu lagi buat kalian nunggu. Aduh. Semoga terhibur dan semoga mata kalian bisa lebih terbuka tentang melihat gas dulu deh. Ini ada sirine, polisi kemana nih? Penasaran gue. Jauh dia, gue kira daerah sini. Udahlah, skip. Cruising down Sunset, feeling the breeze. With the city's rhythm, we roam with ease. From the hustle of the town to the serene shores and LA, with stories open doors.